Tuhan, hati kami telah jatuh dalam dosa. Kecenderungan di dalam hati kami menjauh dari Tuhan. Namun ketika kami merasakan jamahan yang Engkau berikan, kasih yang dari surga yang mengubah hati kami, sehingga kami boleh memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan biarlah kerinduan itu bukan hanya sesaat atau hanya satu kali, tetapi seumur hidup kami memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Karena Engkau sumber kehidupan kami, karena Engkau yang sudah memilih dan menebus kami, Engkau pula Tuhan yang mengutus kami hidup di dunia ini dengan benar. Karena Engkau senantiasa menguduskan kami, Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami, bahkan Engkau mempersatukan kami di dunia yang berdosa ini. Tuhan, berikan kami seperti hati-Mu, hati yang penuh belas kasihan, hati yang mau berkorban bagi orang lain, hati yang digerakkan oleh misi yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menolong kami dalam ibadah hari ini, baik hamba-Mu yang menguraikan firman, demikian pula setiap kami yang mendengar, bahkan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, boleh memiliki hati seperti hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Iya, bersyukur saya mesti ingat-ingat ya, ketika saya menyampaikan firman, saya ini bukan sendirian, saudara ya. Saya terima kasih untuk rekan-rekan yang mendoakan, rekan-rekan hamba Tuhan, Pendeta Gabriel yang terus memberikan dukungan, ya, rekan-rekan yang doa pagi. Dan saya yakin, saudara ya, di antara saudara yang di rumah ketika tahu mau ibadah hari ini, saudara pasti berdoa. Dan saya tahu bahwa ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengingat hal itu dan saya bersyukur. Karena saya tidak sendirian dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang mendukung dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat tentang apa yang menjadi misi Tuhan, misi ilahi itu, saudara ya. Saudara, dalam bukan pendefinisian ya, tetapi pemaknaan yang sederhana, saudara bisa melihat apa itu misi ilahi. Saudara, saya menuliskan seperti ini, saudara ya. Misi ilahi, apa yang dilakukan Tuhan di dunia ini adalah Dia memanggil umatnya. Jadi itu adalah panggilan Tuhan bagi umatnya untuk diutus, dikirim. Saya kasih dalam tanda kurung suatu tempat. Ini bukan berarti sekedar lokasi. Bisa saja ini tempat adalah pasangan kita, tetangga kita, hati teman kita, gitu ya. Panggilan Tuhan bagi umatnya untuk diutus, dikirim ke suatu tempat agar menjalankan tugas dari Tuhan. Apa yang ditugaskan, apa yang menjadi misi ilahi bagi umatnya, kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Saya ajak saudara boleh bangkit berdiri, membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu kita melanjutkan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Saudara, kalau melihat bagian ini dalam satu perikop ini, maka jelas di sana ada unsur kesatuan antara Allah Bapa dengan Allah Anak,
Yesus Kristus. Demikian pula dengan umat yang dipanggil, dan itu diulang-ulang. Ya, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku menjadi utusanmu, gitu ya saudara ya. Ini mewarnai seluruh bagian ini saudara ya. Saudara, mari kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan 18 sampai 26. Mari kita membaca secara bergantian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu. Saya ulangi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 18. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita memahami dalam dunia ini ada berbagai urusan atau bisnis saudara ya. Dan kalau saya tanya kepada saudara, kalau orang-orang yang buka supermarket atau minimarket saudara ya, dia itu apa yang menjadi bisnis mereka, yang menjadi urusan mereka itu apa? Apa bedanya minimarket dan supermarket saudara? Saudara, kalau orang membuka minimarket atau supermarket, saudara, urusan mereka adalah melayani kebutuhan customer. Apa yang dibutuhkan customer dia jual. Tetapi dari sisi yang pemiliknya adalah pokoknya kamu butuh apa, saya layani, yang penting aku untung. Ada uang masuk. Betul saudara ya. Bedanya apa supermarket sama minimarket? Kalau minimarket ya biasanya cuma terbatas, sederhana. Tapi kalau supermarket, saudara ya, biasanya juga di mal-mal sehingga ada sedikit tempat rekreasi, saudara. Ya, itu apa yang menjadi bisnis dalam marketing, saudara ya. Tetapi kalau kemudian saya bertanya kepada saudara, kalau seseorang membuka tempat wisata, apa yang menjadi bisnisnya, saudara? Apa yang menjadi bisnisnya, utamanya yang kita pikirin supaya tempat wisata ini dikunjungin orang, yaitu tempat wisata itu menarik, menyenangkan, gitu ya, supaya banyak pengunjung datang, dan yang penting aku dapat uang. Betul ya saudara ya, itu yang menjadi bisnis dari pemilik tempat wisata. Kalau saudara sebagai pedagang kuliner, maka yang menjadi urusan saudara adalah
bagaimana daganganku ini laku, orang seneng gitu saudara, lalu aku dapat uang saudara ya. Namun saya ingin saudara mengajak satu langkah lagi. Kalau yang menjadi bisnis rumah sakit apa saudara? Semua orang supaya sakit atau supaya orang sembuh? Orang datang sakit lalu sembuh, yang penting rumah sakit dapat uang, betul? Kalau rumah sakit nggak dapat uang kan nggak bisa hidup saudara. Jadi semua bisnis di dunia ini urusannya menyenangkan orang, membuat orang sehat, membuat orang happy, lalu dia dapat uang. Kalau nggak dapat uang, bisnisnya pasti tutup saudara, betul? Siapa di sini yang bisnismen? Betul begitu? Ya. Nah, sekarang saya ingin ngajak saudara berpikir, kalau bisnisnya gereja apa? Bisnisnya gereja apa? Aku mau ngajak jemaat datang di sini, lalu kasih persembahan, gitu, supaya nanti hamba Tuhan dapat uang banyak, gitu. Apa yang menjadi bisnis gereja? Urusan utama gereja, cari uang atau ada misi ilahi yang harus saya dan saudara lakukan. Saudara kembali kepada tadi teks bahwa gereja itu adalah misi ilahi Tuhan, bagian dari misi ilahi Tuhan. Panggilan Tuhan bagi umatnya untuk diutus, dikirim ke suatu tempat agar menjalankan tugas dari Tuhan. Saudara-saudara, kita perhatikan pada bagian ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara ya. Di sana dituliskan ya, ayat kedua diberikan penegasan bahwa sama seperti engkau telah memberikan kepadanya suatu kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara, saya memberikan sedikit coret-coretan atau pemikiran supaya kita punya gambaran yang sedikit menolong saudara ya. Bapa, Allah Bapa yang di surga itu mengutus Tuhan Yesus. Lalu dia bukan hanya mengutus, udah kamu pergi, kamu kerja sendiri, tapi dia bahkan memberikan kuasa atas segala yang hidup. Jadi apa yang ada di dunia ini di tangan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Saudara bisa lihat, menyembuhkan orang sakit, dia bisa. Membangkitkan orang mati, dia bisa. Menghentikan badai, dia lakukan. Dan dia juga bisa mengalahkan kematian. Puji Tuhan kalau kita punya Tuhan seperti ini. Jadi saya juga bisa kalau berdoa dalam nama Yesus sembuh. Apa begitu implikasinya? Apa sesederhana itu saudara? Kalau kemudian kita berdoa tidak disembuhkan, apakah berarti Tuhan tidak punya kuasa? Mari kita lihat lebih lanjut saudara ya. Tuhan Yesus memanggil murid-murid, saudara dan saya, dan dia mengutus umatnya, saudara dan saya. Lalu di sini dikatakan begini saudara ya. Kita bisa melihat tadi di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan dengan begitu jelas saudara ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara, umatnya itu diberi hidup kekal. Bukan usaha umatnya, tapi umatnya. Lalu saya mencoba membuat perbandingan dengan bagian terjemahan-terjemahan lain yang mungkin bisa membuat kita bisa menjadi jalan kita lebih memahami. Di sana diterjemahkan memberi hidup kekal itu saudara tahu tentang hidup kekal, saudara paham, saudara mendapatkan jaminan itu, dan kemudian di sana dituliskan gini, jalan menuju hidup kekal, saudara dan saya ini tahu. Kita diberikan, ya sekali lagi bukan hanya kita tahu jalannya, tapi kita sudah diberikan. Tapi pemaknaan di sini, saudara banyak orang mencari hidup kekal dengan berbagai usaha. Tetapi saudara dan saya diberi hidup kekal, lalu diberi tahu jalannya. Lalu yang menjadi tugas
saya dan saudara, ya. Saudara, ketika kita diberi hidup kekal, maka ini yang harusnya ada dalam diri kita. Kita mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kenyataannya tidak banyak orang tahu bahwa Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Lalu mengenal Yesus Kristus itu menjadi utusannya. Yesus Kristus itu diutus. Bagaimana dengan yang lain? Saudara, kita tahu bahwa satu-satunya juru selamat dalam hal ini penebus itu Yesus Kristus. Lalu Yesus Tuhan kita, dia mengutus saudara dan saya, para murid, umatnya, untuk mewartakan hidup kekal itu. Inilah misi ilahi yang dilakukan oleh Tuhan. Inilah penugasan yang seharusnya saudara dan saya terima. Kita bukan hanya mendapatkan hidup kekal, tetapi saudara dan saya diutus. Saudara, kata misi, saudara ya, itu ternyata pada masa-masa yang lama, saudara, duta besar atau kedutaan gitu ya, itu dulu menggunakan kata misi, saudara ya. Misalnya duta besar Indonesia, kedutaan besar Indonesia itu pakai nama Mission of Indonesia gitu ya. Kedutaan Filipina gitu misalnya, Mission of Filipina. Artinya apa? Kalau kita mengirim duta besar ke salah satu negara, maka yang diutus di sana itu mewakili tujuan, kehendak, rencana dari negara ini. Dia nggak boleh buat agenda lain, karena dia utusan, saudara. Dan itulah yang dilakukan Yesus di dunia ini, ya. Dan dia mengutus saya dan saudara juga sama untuk menjadi utusan. Dia mendirikan gerejanya, dia membuat umatnya berkumpul, dan saudara dan saya menjadi utusan-utusan. Atau boleh dikatakan duta besar, duta besar. Lalu proses apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia sebelum mengutus saudara menjadi duta besarnya? Kita melihat pada bagian-bagian yang ada dalam ayat-ayat pasal 17 ini, saudara ya. Di ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini, saudara ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ini Tuhan Yesus berkata, ya saudara ya, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Firman dari Bapa itu diberikan kepada Yesus, lalu telah diterima oleh para murid. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, berarti apa saudara? Dalam ayat yang ke-8 ini umat itu menerima, menyadari bahwa Tuhan Yesus itu utusan. Dan firman-Nya itu diterima, saudara. Firman-Nya itu di dalam diri umatnya. Apa yang menjadi keinginan Bapa itu di dalam diri Yesus. Tetapi apa yang menjadi keinginan Bapa yang di dalam diri Yesus itu sudah ditransfer ke dalam hati orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya? Menurut saya ini hal yang luar biasa, saudara ya. Ini juga sama dilakukan, ya saudara, mungkin kemarin dengar ada sedikit kerusuhan di beberapa negara begitu ya. Ketika kita punya perwakilan duta besar di sana, apa yang dilakukan oleh negara? Dilindungi, dijaga. Ya, bukan hanya duta besarnya, bahwa warga negara Indonesia kalau ada yang sekarang di Palestina yang sedang ada peperangan, dia dilindungi, dia dijaga. Ini terlihat jelas di dalam ayat 9, 10, 11 bahwa di sana dikatakan Tuhan berkata lindungi, jaga. Bukan sekedar dia diambil naik ke surga, tapi lindungi, jaga. Biarkan mereka ada di dunia, tapi lindungi, jaga. Saudara, kalau kita menjadi utusan, itu kita mendapat kekebalan hukum. Jadi kalau ada duta besar di sebuah negara lalu melakukan pelanggaran, katakan begitu saudara, itu duta besar nggak bisa dihukum, saudara. Paling cuma dideportasi, dikembalikan. Dia mendapat kekebalan hukum. Dan itu juga yang terjadi pada saudara dan saya. Ketika kita menjadi utusan Allah,
kita ditebus, kita dijaga, kita mendapatkan privilege. Karena itu ketika dikatakan dia memberikan kekekalan, itu pasti bukan kita yang ngerjakan, dia yang memanggil dan memilih saudara. Amin saudara. Jangan khawatir lagi di dunia ini. Dia yang menjaga, dia yang memelihara, dia yang melindungi. Lalu proses yang dilakukan oleh Tuhan ya di dalam ayat yang ke-17, 19 dikatakan dikuduskan. Dikuduskan bisa diterjemahkan dikhususkan, dipisahkan. Kita orang dunia, kita masih hidup dalam daging, kita masih dalam kelemahan kedagingan kita. Tetapi saudara ketika dipilih, saudara itu dipisahkan dari dunia ini. Saudara dikhususkan untuk hal-hal kebenaran. Saudara tidak ditarik dari dunia ini langsung pergi ke surga. Belum waktunya. Saudara dipisahkan. Ketika saudara dipisahkan oleh apa? Kebenaran. Saudara diajar kebenaran oleh firman Tuhan. Saudara disuruh hidup dalam firman Tuhan. Saudara tanpa saudara pahami. Ketika saudara mungkin tanpa saudara sadari, ya. Ketika saudara ada dalam firman, menerima firman, hidup dalam firman, melakukan firman. Saudara kita ini dikuduskan. Kita ini dipisahkan dari dunia. Kita ada dalam kekudusan. Di dunia tidak demikian. Orang saling berdosa, membuat dosa, lalu membuat dosa baru, diikat oleh dosa. Tapi saudara dan saya disuruh mengikuti mendengar firman, saudara. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu ketika kita diminta untuk dikhususkan, orang Kristen kenapa mesti beribadah? Kenapa mesti berdoa? Kenapa mesti baca Alkitab? Kenapa mesti bersekutu? Kenapa mesti saudara dan saya melayani? Kenapa saudara dan saya memberitakan firman? Saudara ini dipisahkan dari dunia, dikhususkan. Dalam proses itu, Tuhan memakai firman-Nya. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan Bapa melalui Anak dan orang-orang itu menerima, saudara. Jadi kalau kita, minta maaf nih saudara, terus sudah mendengar firman, tidak mau melakukan firman, implikasinya apa? Saudara tidak mau dibersihkan. Saudara tidak mau dikuduskan. Aduh gak bisa Pak, ini firman Tuhan berat. Aku gak bisa lakukan. Habis dia terlalu menjengkelkan, gimana saya mengampuni dia? Saudara, bukan masalah ini musuh kamu seperti apa, tapi kamu mau mengikuti firman atau tidak? Mau mendengar firman atau tidak? Mau dikuduskan atau tidak? Mau dipisahkan dari dosa, kebencian yang ada dalam dirimu atau tidak? Dosa bukan hanya itu, saudara. Tetapi kadang arogan kita, kesombongan kita, merasa kita lebih baik dari orang lain. Merasa orang lain itu rendah. Ini juga dosa. Saudara diminta untuk rendah hati. Diminta untuk mengutamakan orang lain. Tidak boleh membanggakan apapun kecuali berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Dia berkarya. Saudara diminta untuk rendah hati. Gak perlu ngomong besar. Gak perlu merasa sok tahu. Kenapa? Saudara mau dipisahkan oleh dosa itu. Kesombongan itu. Saudara, saya merasakan luar biasa. Tuhan memanggil, memilih kita, Dia memberikan firman-Nya, Dia menjaga, melindungi, Dia menguduskan kita. Lalu di bagian terakhir kita bisa melihat ayat yang ke-18, bahwa Dia mengutus Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengutus kita. Dan sekali lagi pada bagian ini, mulai dari ayat yang pertama, kalau kita melihat bagiannya saudara ya, bagian-bagian ini, kita ini dipersatukan. Kita yang di dunia, kita yang berdosa, kita yang tidak punya pengharapan, yang terus jatuh bangun dalam dosa, dalam karya ilahi, misi Tuhan yang begitu agung, saudara dan saya dipersatukan. Masuk akal? Masuk akal? Tidak.
saya katakan, tidak ada orang yang bisa mengerjakan ini. Tidak ada malaikat yang bisa mengerjakan ini kecuali Bapa di surga. Bagaimana dia membuat karya ini menjadi karya ilahi yang melampaui akal. Kita yang berdosa, kita yang dalam daging dipersatukan. Saudara bisa baca ulang-ulang. Implikasinya apa, saudara? Kalau saudara masih suka tipu-tipu, masih mementingkan diri sendiri, saudara itu sama halnya tidak mau dipersatukan. Gitu, saudara ya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang dalam kehidupannya sama seperti kita. Dia punya masalah. Dia punya masalah pergumulan dengan keuangan, dengan sakit penyakit. Tapi sebagai manusia dia punya keinginan. Pengen beli rumah, pengen punya mobil, mobil yang bagus, saudara. Sama seperti kita. Ya, bahwa dia punya kebutuhan yang menurut standar umum sudah layak dia perlu, dia punya. Tapi rekan hamba Tuhan ini kemudian ada jemaatnya yang sangat baik ngeliatin. Oh, Pak Pendeta perlu ya alat transportasi. Diberikan alat transportasi. Saudara, dia tahu bahwa belum waktunya. Dia tahu bahwa ini bukan semata-mata masalah keinginannya dia atau enggak. Dengan lembut, dengan sikap baik dia berkata, belum waktunya, nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun hamba Tuhan ini memerlukan, tetapi dia tahu bahwa ini bukan kebutuhan utama dalam hidupnya. Kebutuhan utama yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana dia menjalani kehidupan sesuai misi ilahi. Bukan sekedar aku butuh hidup, aku butuh makan, aku butuh mencari prestisius, aku butuh ini. Tidak, aku ini sudah ditebus. Aku ini misi dari Tuhan. Jadi yang utama, apakah tugas yang saya lakukan sudah saya sampaikan. Karena itu saya ingat ada satu puisi dari, saya lupa namanya ya, Miss Williamson kalau nggak salah. Itu puisi yang tidak pernah saya lupakan ketika saya membaca puisi itu. Dia menulis, itu buku sudah lama, dia berkata begini, aku tidak berhak untuk menikmati kemewahan dunia ini. Aku tidak berhak untuk mendapatkan kasur yang empuk, yang nyaman untuk tidur. Aku tidak berhak menikmati rumah yang nyaman. Aku tidak berhak mendapatkan sofa yang baik. Panjang lebar dia tulis. Saya sampai bingung, ini orang hamba Tuhan apa pakai menerima teologi penderitaan begitu ya. Karena dia kok seperti hamba Tuhan yang menderita. Tetapi dia kemudian di akhir tulisan puisinya dia berkata, saya bersyukur. Saya boleh memiliki hak menikmati persekutuan ilahi dengan Tuhan. Itu sudah cukup bagiku. Itu sudah nyaman bagiku. Itu lebih dari rumah mewah. Itu lebih dari kenyamanan dunia. Saudara, puisi itu saya copy berapa kali dan saya bagikan. Dan saya merasa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita ini utusan. Kita ini menjadi duta besar dari surga untuk dunia. Jadi kita tidak boleh memfokuskan apa yang menjadi keinginan kita saja. Tapi keinginan Tuhan apa? Saudara bayangkan, ini misalnya ya, kemarin beberapa minggu lalu Presiden Jokowi mengutus ya, melantik menteri, terus salah satunya ada satu duta besar. Saudara, duta besar itu disumpah, diberitahu dia harus memegang nilai-nilai Indonesia. Dan dia tidak boleh, tentunya tidak boleh jadi pengkhianat. Dia dilantik
dia untuk mewakili Indonesia, saudara. Kalau seandainya duta besar ini minta maaf, saudara ya, seandainya duta besar ini kemudian sibuk ngurusin, wah di sana saya bisa bisnis, saya bisa cari keuntungan, wah keluarga saya bisa jalan-jalan. Saudara sebagai orang Indonesia, marah nggak? Kesel nggak? Ini kurang ajar nih. Dapat fasilitas negara, diutus untuk mempromosikan Indonesia, untuk menjaga Indonesia. Nggak taunya dia malah enak-enakan di sana. Saudara bisa bayangkan apa yang dirasakan Tuhan, Allah Bapa di surga. Kalau saudara sudah ditebus, anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib. Lalu dia memanggil saudara, menyelamatkan saudara. Lalu saudara sekarang ini di dunia bisnisnya cuman ngurusin cari uang. Apa yang sekarang saya butuhkan, apa yang saya bisa menambah kenikmatan saya, terus kita lakukan. Saudara, betapa Tuhan akan menangis. Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasul Paulus sebagai misioneri, saudara ya. Di dalam Roma 9 ayat 13 dia berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak dusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini kerinduan hati Paulus. Dia seorang rohaniwan, dia seorang orang yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Dia mengikuti hukum Taurat. Dia ini betul-betul orang Yahudi yang kalangan Farisi dengan adat istiadat yang ketat. Tetapi kemudian dia tahu bahwa dia salah, dia bertemu Tuhan, dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia lihat teman-temannya, orang-orang Yahudi yang belum mengenal Tuhan. Dia berkata, aku pengen memberitakan Injil ini. Walaupun aku terkutuk, aku terpisah, tapi aku pengen menyelamatkan. Ini hatinya Allah Bapa di surga. Hatinya Tuhan Yesus ada dalam diri Rasul Paulus. Dia memiliki beban untuk memberitakan kabar sukacita, kehidupan kekal, sampai dia rela untuk dikutuk. Saudara tahu apa yang dilakukan Paulus? Dia ditolak, penderitaan apa yang Paulus tidak terima, saudara ya, dicambuk puluhan kali, hampir mati, dipatok ular. Dia ngomong yang penting orang Yahudi bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Itu yang dilakukan Paulus ketika dia tahu bahwa saya ini duta, saya ini utusan. Kita bisa melihat bahwa dia dengan begitu jelas dia mengatakan, ya, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini kalau Tuhan memanggil saya dan saudara menjadi umatnya, dia juga mau saudara hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan baik titik, bukan. Karena banyak hal baik di dunia ini. Ya, wah aku melayani sudah banting tulang, wah orang-orang sudah memuji saya. Saudara, pelayanan bukan sekedar itu. Tetapi pelayanan itu betul-betul bukan sekedar pekerjaan baik, tetapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian berkata, sebab kami ini tidak tawar hati. Saudara bisa lihat lebih lanjut. Dalam menyampaikan berita Injil sebagai utusan, dia tidak tawar hati. Walaupun secara fisik dia merosot, secara fisik dia melemah, tetapi hatinya begitu luar biasa. Kembali saya bertanya, apa yang menjadi misi ilahi yang disampaikan Bapa kepada Tuhan Yesus? Dari Tuhan Yesus disampaikan kepada para murid, para rasul, dan sampai ke hati saudara. Adakah saudara dan saya masih memiliki kerinduan untuk menyampaikan Injil keselamatan? Apakah saudara masih punya kerinduan
Aku ini sudah dapat jaminan keselamatan. Aku udah dapat kepastian. Aku udah tahu jalan ke surga. Ini harus aku berikan ke orang lain. Atau saudara berpikir, itu mah urusan orang lain. Urusan saya, apa yang menyenangkan hati saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita tahu ya, dua minggu berturut-turut kemarin listrik kita itu jepret, saudara ya. Ya, rekan-rekan Sarpras, rekan-rekan yang ada di sana udah jungkir balik mikirin, saudara ya. Kemarin siang juga sudah diperbaikin, saudara ya. Tapi ketika kita tes lagi, masih tidak bisa, saudara ya. Saya dengan beberapa rekan Sarpras bingung, saudara ya, ini gimana besok ini ibadah panas-panasan ini, saudara. Rekan ngomong, ini ibadah besok KU2 ini, kalau ada sekolah minggu, mesti sekolah minggu di split aja, karena listriknya nggak bisa, nih MCB-nya panas. Saudara, dalam kegelisahan saya dengan rekan-rekan, saya yakin Tuhan yang menjaga dan melindungi gereja ini. Bukan saya, bukan orang-orang Sarpras saja. Memang melalui kita, ya. Saya bersyukur Tuhan mengutus seorang yang kemudian dari jalan-jalan dia pas saya telepon, pas di depan gereja langsung dia, walaupun keluarganya belum pulang, dia langsung perbaiki. Karena memang memerlukan waktu yang lama, dia pulang lagi, dia perbaiki, kita sampai malam kita perbaiki, saudara. Yang membuat saya menarik adalah begini. Ketika kita memperbaiki dengan tangan kita, dengan kebersamaan kita, dengan ketidaktahuan kita, dalam tanda kutip. Kita bukan orang bodoh, kita orang-orang ngerti listrik, saudara ya. Tapi dalam kerendahan hati, ketika kita memperbaiki, ketika kita memotong kabel, kita berkata, dalam nama Yesus. Dan kita menyalakan listrik, kita berkata, dalam nama Yesus. Ini hal biasa. Kalau saudara tanya ke saya, motong kabel listrik, udah sering kali, saudara. Saya memperbaiki, saya jamin, minta maaf. Dalam kesombongan saya, ini hal kecil. Tapi saya tahu ada kekuatan jahat yang akan selalu bisa mengganggu kita. Karena itu jangan mengandalkan diri dalam menjalankan misi ilahi, tapi andalkan Kristus. Dengan segala yang Tuhan karuniakan kepadamu, persembahkan itu kepada Tuhan. Beritakan kabar kesukaan itu, berita keselamatan itu kepada orang lain. Jangan berhenti dalam diri saudara. Kita masih tes listrik ini. Semoga bisa berhasil dengan baik. Ada kesalahan-kesalahan yang kita analisa. Kami tidak menyalahkan orang lain, tetapi mungkin karena ketidaktahuan orang lain. Dalam pemahaman teori kami geleng-geleng ke kepala, kenapa dilakukan seperti ini? Bahkan saya berkata, ini potensi ada kerusakan lagi. Tapi it's okay, hari ini bisa nyala. Ada kesempatan yang singkat. Malam hari ketika saya pulang, saya kembali membaca Alkitab. Saudara, tiba-tiba di toa masjid sebelah ada berita. RT 4 meninggal. Itu Pak RT, ya suka ngobrol sama saya, saudara ya. Kemarin rapat RW juga, dia pas kebetulan tidak datang, tapi ada kesibukan. Pagi juga ngobrol sama suster. Ternyata sebelum maghrib dia dipanggil Tuhan. Kehidupan ini begitu cepat, saudara. Dan hari ini kalau saya merenungkan, hari ini usia saya sudah kepala 5 lewat, saudara. Perasaan saya masih muda deh, perasaan otot saya masih kuat gitu. Makanya kalau ditantang pancu sama anak-anak saya masih berani gitu ya. Kecuali sama Pak Kasim nggak berani deh, sama Pak Edi juga nggak berani, saudara ya. Tapi kalau sama anak-anak remaja saya ngomong, ayo pancu sama saya gitu. Saya merasa masih kuat. Tapi kadang-kadang saya sadar, jangan deh, ini nanti sudah tua gitu ya. Saudara, waktu itu berjalan begitu singkat. Saudara dipanggil Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Apa yang menjadi fokus saudara hari ini? Apakah saudara masih bingung dengan tabungan saudara? Apakah saudara masih terus mengeluh dengan sakit penyakit saudara? Atau saudara mau menyadari bahwa aku ini punya kesempatan waktu-waktu yang singkat untuk kami beritakan kabar sukacita?
Saya tiba-tiba teringat beberapa orang yang memiliki waktu singkat dalam hidupnya, dalam kondisi sakit lemah. Tetapi dia berkata, puji Tuhan saya masih sehat. Saya ingin memberitakan kabar sukacita. Dalam kesakitannya dia berkata. Salah satunya suami penginjil Marhaenita, kalau saudara tahu. Namanya Yonatan, beberapa tahun lalu dipanggil Tuhan. Ketika dia menderita kanker di waktu-waktu terakhirnya, bahkan ketika dia kesakitan, dia menulis. Dan dia menceritakan kepada rekan-rekan alumni, Tuhan begitu baik. Dia tahu punya waktu singkat, dia pakai untuk sampaikan itu. Dia tidak mau mengeluh. Dia tidak mau ngomong, aduh ini sakit. Enggak. Dia ngomong, waktuku singkat di dunia ini. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara. Adakah kita masih memiliki waktu panjang? Atau baru-baru kita baru sadar, waktuku singkat. Waktuku singkat. Sebagai utusan Allah, saya tidak mau memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang remeh-temeh ini. Masalah-masalah hidup ini. Tapi mau memberitakan kabar sukacita, keselamatan kekal. Saudara Singer akan menaikkan pujian, ya, yang menolong saudara dan saya untuk boleh mengingat ketika berita Injil disampaikan seperti percikan api kecil yang bisa membakar hati kita. Dan percikan api kecil itu harus kita sampaikan ke orang lain sehingga menjadikan kabar sukacita bagi dunia ini. Bagikan kepada semua orang. Kita tundukkan kepala, Singer menaikkan pujian ini. Ini hanya percikan kecil dapat kobarkan api. Percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya. Bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memanggil kami, Engkau yang sudah memilih kami, bahkan Engkau mengutus kami menjadi duta-duta ilahi, duta-duta surgawi untuk menyampaikan berita kekal itu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mendapatkan jaminan keselamatan. Dan kami ingin memberitakan keselamatan ini kepada banyak orang. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.